teman-teman, ini saya sekarang lagi di kebun. Saya sedang membuatkan video buat teman-teman semua, biar siapa tahu bisa memotivasi dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk mencoba menanam tanaman cabai, entah jenis varietas apapun. Yang penting perawatan, kemudian usahakan di masa-masa vegetatif, yaitu masa-masa pertumbuhan, menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk organik. Kemudian jangan lupa sebelum dilakukan penanaman, usahakan tambah kapur dolomit untuk menaikkan pH tanah, karena untuk tanaman cabai sendiri teman-teman itu membutuhkan pH minimal 6 teman-teman, apalagi kalau sampai 7, 7,5 itu lebih bagus lagi. Terus kemudian di masa-masa pertumbuhan, masa-masa vegetatif, pemburukan pertama, kedua, dan ketiga itu usahakan menggunakan pupuk kandang. Kemudian di masa-masa generatif, yaitu masa-masa pembungaan, tambah menggunakan pupuk seed A juga bisa, NPK 1616 juga bisa, kemudian tambah dengan asam humat power soil, dan juga bisa ditambah lagi KNO3 warna putih. Lihat teman-teman kondisinya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sedang mereview tanaman cabai saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga akan melakukan pemetikan buah tanaman cabai saya yang keempat. Dan teman-teman bisa lihat itu kondisi buah-buahnya, walaupun pada waktu kemarin di video kami sebelumnya terkena keriting dan juga kutu kebul. Teman-teman bisa tonton fungisida apa, insektisida apa yang saya pergunakan untuk tanaman cabai kami. Silahkan teman-teman tonton, di situ sudah saya jelaskan semua. Silahkan dicek video-video kami sebelumnya. Yang sering saya bilang, untuk bercocok tanam ataupun budidaya tanaman cabai, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah proses lahan itu sebagus mungkin. Kemudian jangan sampai tinggalkan pupuk kandang, kemudian kita tabur juga menggunakan kapur dolomit untuk menaikkan pH tanahnya. pH tanah dicek dulu teman-teman. Jika masih di bawah 5, usahakan jangan ditanam tanaman cabai dulu. Nanti teman-teman akan kerepotan menghadapi hama-hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman cabai tersebut. Kemudian saran buat teman-teman semua, usahakan setiap mau menanam tanaman cabai, siapkan 4 macam ataupun 4 merek fungisida dan juga insektisidanya. Misalnya yang perlu kita pahami adalah 4 macam bahan aktifnya. Fungisida juga 2 macam bahan aktif, kemudian insektisidanya juga 2 macam bahan aktif. Kemudian cara penyapraiannya teman-teman, lakukan itu secara di rolling teman-teman. Jangan sekali-kali dilakukan mix ataupun insektisida dengan fungisida. Jika teman-teman belum pengalaman, belum ahli, kadang-kadang daunnya itu biasanya ada bercak-bercak seperti kayak kena air panas, jadi agak melepuh. Tapi jika teman-teman sudah pengalaman, silahkan lakukan dengan cara di mix, misalnya insektisida dengan fungisida ataupun dengan nutrisi-nutrisi yang lain. Tapi kalau saya pribadi biasanya jika tanaman cabai sudah terkena keriting, saya lakukan mix, itu insektisida sama fungisida dengan dosis rendah. Kemudian lakukan pembersihan daun-daun yang di bawah ketiak daun, itu dibersihkan semua. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir datangnya hama kutu-kutuan. Karena cabai keriting itu yang pertama itu bisa disebabkan oleh trip dan tungau dan juga kutu kebul. Jadi teman-teman juga harus dipahami sebenarnya. Maka dari itu, sebelum kita menanam cabai, lakukan persiapan secara matang. Pikirkan jenis varietas apa yang cocok untuk lahan kebun, misalnya jenis varietas apa yang cocok untuk lahan dataran rendah ataupun dataran tinggi. Insya Allah teman-teman akan berhasil. Ini yang saya tanami tanaman cabai ataupun tanaman melon di video kami sebelumnya ini murni tanah kebun dan juga tanah kapling
tanah perumahan yang tanah hurukan teman-teman, dan sekelilingnya itu sudah dipondasi dengan batu dan juga batako. Jadi untuk akses pembuangan air di kala hujan juga susah sekali karena semua sudah dipondasi. Tapi dengan ketekunan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dimanapun tanaman cabai kita tanam, asal dirawat dengan baik, kita selalu mengontrol tanaman tersebut, insya Allah akan membuahkan buah-buah yang lebat seperti ini. Jadi intinya seperti itu. Dan saran juga buat teman-teman semua, jika menggunakan fungisida ataupun insektisida, usahakan dengan dosis sesuaikan dengan yang ada di kemasan. Jadi jangan main tembak saja teman-teman. Dalam arti main tembak itu apa? Yang penting pakai tutupnya, yang penting pakai sendok ini sendok itu. Tapi harus disesuaikan dengan dosis yang sudah diterangkan di kemasan fungisida tersebut. Tergantung teman-teman mau menggunakan fungisida ataupun insektisida merek apa. Yang penting yang perlu kita pahami adalah bahan aktifnya teman-teman, itu lebih penting. Minimal kita menggunakan bahan aktif 4 macam teman-teman. Misalnya Mektin dari insektisida, misalnya kalau fungisidanya bisa menggunakan bahan aktif yang mancozeb misalnya, seperti itu saran saya. Jadi teman-teman tanya ke toko pertanian di mana teman-teman beli fungisida ataupun insektisida tersebut, tanyakan, oh ya bahan aktif apa ya Pak yang 4 macam untuk produk ini tuh. Kemudian sekali lagi terima kasih juga atas support dan doanya dari teman-teman semua, sehingga saya di sini bisa mencoba untuk bercocok tanam ataupun berkebun. Walaupun selama ini saya belum pernah bercocok tanam ataupun berkebun, saya hanya punya teorinya aja teman-teman. Saya tidak bicara S1 pertanian ataupun saya adalah seorang sarjana pertanian, tapi saya berusaha untuk memanfaatkan pengalaman saya, teori-teori saya yang pernah saya pelajari pada waktu itu. Kemudian saya coba untuk melihat lahan-lahan yang kosong di sekeliling tempat tinggal saya. Disitulah saya tertarik bagaimana saya bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, bagaimana saya bisa membuat tontonan-tontonan ataupun video yang bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan edukasi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya upload di sini memberikan manfaat buat adik-adik kita, buat sahabat-sahabat kita, bahwa sebenarnya bertani ataupun berkebun itu adalah suatu pekerjaan yang mulia. Kita bisa mencintai alam, di samping kita bisa mencintai alam, kita juga bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Ini teman-teman bisa lihat kondisi tanamannya sangat subur, walaupun masih ada keritingnya, tapi tidak mengurangi banyaknya ataupun lebatnya buah-buah. Teman-teman bisa lihat langsung. Ini saya membuat video ini tanggal 5 Oktober teman-teman. Jadi ini sorenya langsung saya upload. Ini pemetikan yang keempat. Dan saya juga tidak mau membuat video itu memodif sebaik mungkin, tapi saya tidak bisa menjelaskan apa yang saya jalani, aktivitas apa yang saya kerjakan di sini. Dan alhamdulillah teman-teman, untuk pemetikan yang keempat ini dapat 3,4 kg karena pemetikannya itu 2 hari sekali. Rencana kemarin saya tunggu sampai 5 hari, tapi tadi saya lihat sudah ada yang merah, takutnya nanti busuk kan sayang. Di samping itu harga cabai juga masih lumayan bagus. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Saran buat teman-teman, tidak ada di dunia ini satupun yang ahli dalam bidang pertanian. Orang yang ahli itu adalah orang yang mau bekerja, orang yang mau berusaha, orang yang rajin merawat tanamannya. Insya Allah dari situ akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, setara dengan kita menempuh ilmu-ilmu di kampus, sehingga kita mendapatkan pengalaman. Bedanya kalau kita di kampus kita mendapatkan legalitas. Sekali lagi terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan apa yang saya upload di sini bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.